Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Cornelia Krisnawijaya bersama 3 rekan saya lainnya, Anggoro Nur Pradita, Laura Angelina, dan Raffi Sulalesmana dari jurusan Akuntansi Universitas Pajajaran. Halo, perkenalkan nama saya Cornelia Krisnawijaya dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Saving, Investment, and the Financial System dari buku Gregory Mankiw. Pada bab ini kita akan mencari jawaban mengenai beberapa pertanyaan, yaitu apa jenis utama lembaga keuangan dalam ekonomi Amerika Serikat dan apa fungsinya? Apa saja 3 jenis tabungan? Apa perbedaan antara tabungan dan investasi? Bagaimana sistem keuangan mengoordinasi tabungan dan investasi? Juga bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi tabungan, investasi, dan tingkat bunga. Sistem keuangan adalah kelompok lembaga yang membantu mencocokkan tabungan satu orang dengan investasi orang lain. Sedangkan pasar keuangan adalah lembaga di mana penabung dapat langsung memberikan dana kepada peminjam. Contohnya adalah pasar obligasi. Obligasi sendiri adalah sertifikat hutang dan pasar saham, di mana sebuah saham adalah klaim kepemilikan parsial dalam sebuah perusahaan. Perantara keuangan adalah lembaga melalui di mana penabung dapat secara tidak langsung memberikan dana kepada peminjam. Contohnya adalah bank, juga reksadana. Reksadana sendiri adalah lembaga yang menjual saham kepada publik dan menggunakan hasilnya untuk membeli portofolio saham dan obligasi. Ada beberapa jenis tabungan, antara lain private saving, yang adalah tabungan rumah tangga setelah dikurangi konsumsi dan pajak, lalu public saving, yang adalah pendapatan pajak dikurangi pengeluaran pemerintah. Juga national saving, yang adalah jumlah dari private saving dan public saving. Mengingat kembali mengenai pendapatan nasional, sama dengan konsumsi, tambah investasi, tambah pengeluaran pemerintah, dan ditambah net export. Dan pada bab ini, kita akan berfokus tentang konsumsi, investasi, juga pengeluaran pemerintah. Di mana I, yang adalah national saving, merupakan hasil perhitungan dari pendapatan rumah tangga, dikurangi konsumsi, dikurangi pengeluaran pemerintah. Selanjutnya adalah budget deficit dan surpluses. Budget surplus terjadi di mana penerimaan pajak lebih besar daripada pengeluaran pemerintah, dan budget defisit terjadi di mana pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pajaknya. Ya, kita lanjut di sini kita akan membahas mengenai perhitungan ya. Jadi misalkan PDB sama dengan 10 triliun dolar, lalu konsumsinya sama dengan 6,5 triliun dolar, lalu pemerintah menghabiskan 2 triliun dolar dan memiliki defisit anggaran sebesar 300 miliar dolar. Jadi di sini kita disuruh untuk menemukan tabungan publik, pajak, tabungan pribadi, tabungan nasional, dan juga investasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini jawaban dari bagian A ini perhitungan tadi yaitu jadi Y di sini sama dengan 10,0. Lalu di sini juga ada C-nya yaitu 6,5, G-nya 2,0 dan G dikurang T sama dengan 0,3. Jadi tabungan masyarakat di sini rumusnya adalah T dikurang G, yaitu sama dengan minus 0,3. Lalu pajak di sini adalah T sama dengan G dikurang 0,3 yaitu 1,7. Lalu tabungan pribadi yaitu sama dengan Y dikurang T dikurang C. Jadi 10 dikurang 1,7 dikurang 6,5. Jadi hasilnya adalah 1,8. Lalu ada tabungan nasional yaitu Y dikurang C dikurang G yaitu 10 dikurang 6,5 sama dengan dikurang 2 sama dengan 1,5. Lalu investasi sama dengan tabungan nasional yaitu sebesar 1,5. Lalu lanjut ke B, yaitu bagaimana pemotongan pajak mempengaruhi tabungan. Jadi gunakan angka-angka dari latihan sebelumnya. Tetap misalkan sekarang pemerintah memotong pajak sebesar 200 miliar dolar. Jadi dalam masing-masing dari dua skenario tersebut menentukan apa yang terjadi pada tabungan publik, tabungan swasta, tabungan nasional, dan juga investasi.
Jadi yang pertama, konsumen menyimpan hasil penuh dari potongan pajak, lalu yang kedua konsumen menghemat seperempat dari potongan pajak dan membelanjakannya 3/4 lainnya. Lalu di sini lanjut ada jawabannya dari bagian B, yaitu dalam kedua skenario tabungan publik turun 200 miliar dolar dan defisit anggaran meningkat dari 300 miliar dolar menjadi 500 miliar dolar. Jadi yang pertama, jika konsumen menghemat 200 miliar dolar penuh, tabungan nasional tidak berubah sehingga investasi juga tidak berubah. Lalu yang kedua, jika konsumen menghemat 50 miliar dolar dan membelanjakan 150 miliar dolar, maka tabungan dan investasi nasional masing-masing turun 150 miliar dolar. Lalu lanjut, di sini ada yang C ya, pertanyaan diskusi, yaitu dua skenario delaten ini adalah: satu, konsumen menyimpan hasil penuh dari potongan pajak, lalu yang kedua, konsumen menghemat seperempat dari potongan pajak dan membelanjakannya 3/4 lainnya. Jadi manakah dari dua skenario ini yang menurut Anda lebih realistis? Dan mengapa pertanyaan ini penting? Lalu di slide selanjutnya yaitu ada arti menabung dan investasi. Jadi tabungan pribadi adalah pendapatan yang tersisa setelah rumah tangga membayar pajak dan membayar konsumsi. Jadi contoh yang dilakukan rumah tangga dengan menabung yaitu beli obligasi atau ekuitas perusahaan, lalu beli sertifikat deposito di bank, lalu beli saham reksadana, dan juga biar terkumpul dia membeli terkumpul di tabungan atau giro. Lalu ada investasi. Investasi adalah pembelian modal baru. Contoh investasi di sini adalah General Motors menghabiskan 250 juta dolar untuk membangun pabrik baru di Flint, Michigan. Lalu Anda membeli peralatan komputer senilai 5.000 dolar untuk bisnis Anda, dan juga orang tua Anda menghabiskan 300.000 dolar untuk membangun rumah baru. Ingat ya, di sini dalam ekonomi investasi bukan pembelian saham atau obligasi. Lalu selanjutnya yaitu pasar untuk dana pinjaman. Jadi model penawaran permintaan dari sistem keuangan ini membantu kita memahami bagaimana sistem keuangan berkoordinasi tabungan dan investasi. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah dan faktor lain mempengaruhi tabungan, investasi, dan juga tingkat bunga. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah pasar untuk dana pinjaman. Nah, diasumsikan hanya ada satu pasar keuangan, yang dimana itu semua penabung menyimpan tabungan dari pasar ini, lalu semua pinjaman mengambil pinjaman dari pasar ini, dan ada satu tingkat bunga yaitu pengembalian tabungan dan biaya pinjaman. Nah, pasokan dana pinjaman berasal dari tabungan yang pertama yaitu rumah tangga dengan penghasilan tambahan dapat meminjamkan dan mendapatkan bunga. Lalu yang kedua adalah tabungan publik, jika positif menambah tabungan nasional dan pasokan dana pinjaman. Lalu jika negatif itu mengurangi tabungan nasional dan pasokan dana pinjaman. Nah, bisa dilihat yang di sini adalah the slope of the supply curve, yang dimana kenaikan tingkat bunga membuat tabungan lebih menarik, yang meningkatkan jumlah dana pinjaman yang ditawarkan. Nah, bisa dilihat di samping ini adalah kurvanya. Lalu selanjutnya adalah permintaan dana pinjaman berasal dari investasi. Yang pertama itu adalah perusahaan meminjam dana yang mereka butuhkan untuk membayar peralatan baru, pabrik, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah rumah tangga meminjam dana yang mereka butuhkan untuk membeli rumah baru. Nah, selanjutnya adalah the slope of the demand curve. Bisa dilihat di sini adalah penurunan tingkat bunga yang mengurangi biaya pinjaman yang meningkatkan jumlah permintaan dana pinjaman. Nah, di sini bisa dilihat kurvanya. Nah, lalu selanjutnya adalah equilibrium. Tingkat bunga menyesuaikan untuk menyamakan penawaran dan permintaan. Jumlah equilibrium sama dengan equilibrium investasi dan equilibrium tabungan. Karena keterbatasan ruang, saat ini menggunakan dana pinjaman untuk berdiri untuk dana pinjaman, dan equilibrium yang berdiri untuk keseimbangan. Nah, jika tingkat bunga lebih rendah dari tingkat equilibrium, permintaan dana akan melebihi penawaran, menyebabkan tingkat suku bunga naik. Kenaikan suku bunga akan membuat pinjaman lebih mahal dan dengan demikian akan mengurangi permintaan dana. Kenaikan suku bunga juga akan mendorong rumah tangga untuk menabung lebih banyak yang akan meningkatkan pasokan dana.
Proses ini akan terjadi sampai keseimbangan tercapai. Jika tingkat bunga lebih tinggi dari equilibrium, akan terjadi surplus dana, tingkat bunga akan turun untuk mengembalikan keseimbangan. Nah, di dunia nyata, penyesuaian keseimbangan ini di pasar keuangan sangatlah cepat. Lalu selanjutnya adalah saving incentive. Insentif pajak untuk tabungan meningkatkan penawaran dana pinjaman yang mengurangi suku bunga equilibrium dan meningkatkan kualitas equilibrium dana pinjaman. Nah, ada asumsi implisit dalam analisis ini bahwa pendapatan pajak secara keseluruhan tetap tidak berubah meskipun ada intensif pajak. Secara harfiah, kita harus berasumsi bahwa pajak lain dinaikkan untuk mengimbangi kerugian pendapatan dari insentif pada tabungan. Tanpa asumsi implisit ini, total penerimaan pajak akan turun, menyebabkan tabungan turun dan menggeser kurva penawaran ke kiri yang akan mengurangi efek yang ditunjukkan di kurva ini. Lalu selanjutnya adalah investment incentive. Nah, kredit pajak investasi meningkatkan permintaan dana pinjaman yang menaikkan suku bunga equilibrium dan meningkatkan kualitas equilibrium dana pinjaman. Seperti kebijakan yang pertama, dapat diasumsikan kredit pajak tidak secara signifikan mengurangi jumlah pajak secara keseluruhan. Jika total pajak turun, maka kurva penawaran akan bergeser selain kurva permintaan. Namun, di sini adalah fokusnya hanya pada pergeseran permintaan saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai defisit anggaran, crowding out, dan pertumbuhan jangka panjang. Analisis kami, peningkatan defisit anggaran menyebabkan turunnya investasi. Pemerintah meminjam untuk membiayai defisitnya. Misalkan lebih sedikit dana yang tersedia untuk investasi. Ini disebut crowding out. Investasi penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, defisit anggaran mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi dan standar hidup masa depan. Kemudian, the US government debt. Pemerintah membiayai defisit dengan menjual obligasi pemerintah. Defisit yang terus-menerus menyebabkan meningkatnya utang pemerintah. Rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah ukuran yang berguna dari utang pemerintah relatif terhadap kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan pajak. Secara historis, rasio utang PDB biasanya naik selama masa perang dan turun selama masa damai hingga awal 1980-an. Berikut adalah US government debt sebagai persentase PDB dari tahun 1970 hingga 2007. Berikut adalah grafiknya. Ada perang revolusi, kemudian pada saat perang sipil, pada saat perang dunia 1 dan juga pada saat perang dunia 2. Lalu kemudian saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu seperti banyak pasar lainnya, pasar keuangan diatur oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Salah satu dari 10 prinsip dari bab 1, yaitu pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pasar keuangan membantu mengalokasikan sumber daya ekonomi yang langka untuk penggunaan yang paling efisien. Pasar keuangan juga menghubungkan masa kini dengan masa depan. Pasar memungkinkan penabung untuk mengubah pendapatan saat ini menjadi daya beli di masa depan. Dan peminjam memperoleh modal untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Lalu kemudian ada chapter summary. Sistem keuangan AS terdiri dari banyak jenis lembaga keuangan, seperti pasar saham dan obligasi, bank dan reksadana. Tabungan nasional sama dengan tabungan swasta ditambah dengan tabungan publik. Dalam perekonomian tertutup, tabungan nasional sama dengan investasi. Sistem keuangan membuat ini terjadi. Lalu ada juga pasokan dana pinjaman berasal dari tabungan, permintaan dana berasal dari investasi. Tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar dana pinjaman. Defisit anggaran pemerintah adalah tabungan publik negatif sehingga mengurangi tabungan nasional. Pasokan dana yang tersedia untuk membiayai investasi. Ketika defisit anggaran menekan investasi, hal itu mengurangi pertumbuhan produktivitas dan PDB.